Yang saya mau tanyakan gini Ustadz, kita ini tinggal kan di lingkungan itu sangat heterogen Pak Ustadz, multi agama lah di sini banyak ya. Ini pertanyaan pribadi gitu. Saya itu tinggal benar-benar kanan kiri nempel tembok itu Nasoro. Niat saya bukan takabur, saya pengen mungkin ini ibadah saya gitu. Saya pengen memperlihatkan adab sama akhlak orang muslim tuh seperti ini gitu. Jadi biar tidak termakan ya sekarang metaverse ya. Gimana adab saya terhadap tetangga saya yang bertempelan tembok, kebetulan dia Nasoro, qadarullah dia miara makhluk najis juga. Terus saya punya anak kecil. Saya pengen berhubungan baik sama beliau, kadang kita juga berbagi makanan gitu, tapi saya tahu gitu tetangga saya ini makanan yang tidak halal gitu. Gimana cara adab saya Ustadz? Sodako. Bismillah. Saya bertetangga dengan non muslim sampai kelas 6 SD. Setelah itu orang tua saya pindah, tapi hubungan saya sampai hari ini baik. Masih WA, masih kirim-kiriman. Ada rumah Quran di daerah itu perlu bantuan semen. Yang WA saya yang non muslim tadi, Ustadz Somad, dekat rumah kita ada rumah Quran, sekarang sedang pembangunan. Ada orang di Jakarta mau dapat jadwal ceramah TNI melalui yang non muslim tadi. Jadi hubungan kami tetap baik dalam hubungan sosial, tapi dalam hubungan akidah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Dulu kalau hari raya dia kirim kami makanan, tapi dia tahu kita tidak makan makanan dia kasih kuehnya kue kotak, kue bungkus pabrik halal, minuman kaleng. Kita saling menjaga. Sebetulnya yang merusak ini provokator. Medsos ini luar biasa fitnahnya. Adapun bertetangga menjaga adab, justru dia masuk Islam karena adab itu. Ada seorang imam namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, meninggal tahun 110 Hijrah, punya tetangga non muslim. Rumah tetangganya di atas bukit, dia di bawah. Lalu kemudian suatu ketika Imam Hasan Al-Basri sakit. Tetangga yang non muslim masuk menjenguk ke ruang tamu. Hasan Basri mana? Dia di kamar. Tetangganya masuk ke kamar. Sampai di kamar, di pojok rumah ada ember. Tetangganya nanya, itu air apa Hasan Basri? Itu air dari atas. Kalau nggak salah itu pojok kamarmu pas WC saya. Sudah berapa lama kamu nampung air ini? Isrun sana, 20 tahun sudah kutampung. Agama apa yang mengajarkanmu selembut ini Hasan Al-Basri? Saksikanlah wahai Hasan Al-Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kisah ini ada dalam kitab Gharaib wa Taraib, ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Misri. Sa'ah wa sa'ah, Gharaib wa Taraib. Kejadian-kejadian unik dalam sejarah Islam. Masuk Islam bukan karena dia ajak masuk Islam. Kalau tak masuk Islam neraka jahanam. Masuk Islam karena tersentuh hatinya. Orang kalau sudah kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. 20 tahun menahankan itu, buahnya ada tetangga masuk Islam. Kita kadang dia baru salah parkir sekali sudah keluar kebun binatang dari mulut kita. Dia punya anjing, lebih galak pula mulut kita dari anjingnya lagi. Adapun dia punya anjing, kita usahakan bagaimana caranya, apa pantang yang membuat kira-kira anjing itu tak masuk ke halaman kita. Karena kalau sampai air liurnya basah, kalau kering sama kering tak apa, tapi kalau sampai basah sama kering maka mesti dibasuh 7 kali. Kalau sampai anjing itu mengeluarkan air liur di halaman, lalu kemudian halamannya itu anak kita jalan kena kakinya, mesti kita siram kaki anak kita itu 7 kali dengan air, salah satunya dengan air yang dibasuh tanah. Kalau di sini ada tetangga punya anjing, sementara kita tidak punya pagar, mesti izin ke developer atau ke lingkungan, mesti pagar, karena kalau tidak anjingnya apa kan akan masuk. Atau dibuatkan aturan, siapa yang melihara anjing mesti di dalam rumah dia. 2 kemungkinan,
Anjing itu mesti di rumah dia atau rumah kita berpagar, karena kalau tidak mau tak mau anjing masuk. Karena anjing tidak bisa baca, kecuali kita bilang anjing dilarang masuk. Kita mesti menjaga ini hidup bertetangga, karena kalau tidak ini akan merusak tatanan sosial kita. Mudah-mudahan akhlak kita membukakan pintu hidayah untuk mereka. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki dunia beserta isinya. Tentang ijazah, ajaztu